Sekarang kita akan membahas sistem bilangan. Dalam sistem digital, sistem bilangan yang dipakai untuk merepresentasikan informasi adalah sistem bilangan biner. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas sistem bilangan biner. Informasi sendiri, informasi di dunia digital itu direpresentasikan oleh binary digit yang disingkat bit. Jadi bit itu adalah singkatan dari binary digit. Nilainya hanya ada dua, yaitu 0 atau 1. Bilangan biner ini apabila dikelompokkan memiliki julukan yang berbeda-beda. Apabila kita kelompokkan 4 bit disebut nibble. Jadi kelompok yang terdiri dari 4 bit disebut nibble. Sedangkan kelompok yang terdiri dari 8 bit disebut bytes dan disebut words untuk kelompok yang lebih besar, misalnya 16, 32, atau 64. Sekarang kita akan bahas sistem bilangan binary. Sistem bilangan biner, seperti layaknya sistem bilangan desimal, itu adalah berbasis posisi. Sehingga suatu bilangan, misalnya n, itu bisa dinyatakan oleh persamaan yang terlihat di layar ini, di mana n adalah menunjukkan bilangan yang akan kita nyatakan, kemudian r adalah basis dari sistem. Jadi kalau sistem desimal kita pakai R10, ya. M adalah jumlah digit yang merepresentasikan suatu bilangan. Jadi n ini bisa direpresentasikan oleh m digit angka, ya, atau m digit, ya, bilang angka. Ya. Sedangkan eksponensial ini adalah menunjukkan posisi, ya, dari posisi digit yang dilihat mulai dari kanan sampai ke kiri. Ya, posisi dari 0 sampai M kurangi 1. Ya. Kemudian kita mengenal ada alfabet yang atau ada suatu himpunan yang disebut A. Ya, ini adalah alfabet atau simbol dari bilangan atau sistem bilangan yang kita gunakan. Jadi himpunan A adalah alfabet yang berisi simbol yang digunakan untuk merepresentasikan suatu bilangan dalam suatu sistem bilangan tertentu. Sedangkan N adalah salah satu uh, nilai yang ada di dalam himpunan A tersebut. Kita lihat contoh untuk sistem bilangan desimal. Akan memiliki alfabet yang berisi simbol, ya, yang terdiri dari 0 sampai 9 dan R-nya adalah 10. Sehingga kalau kita menulis bilangan N besar, misalnya 2017, itu artinya adalah 2017 berbasis 10. Karena dalam keseharian kita menggunakan sistem bilangan desimal, dalam keseharian kita tidak memunculkan ini, ya, tidak memunculkan basisnya di sini. Nah, bilangan 2017 ini bisa diekspresikan seperti yang terlihat di layar ini, ya. Ini adalah n kecil, ya, anggota dari alfabet tadi, ya. Kemudian ini adalah basis bilangan desimal 10. Ya. Nah, kemudian ini adalah posisi tadi, ya, m, ya, jumlah posisi menunjukkan posisi dari digit yang menyusun bilangan ini, ya. Dan besarnya itu sesuai dengan posisi dari digit tersebut, ya. Itu mulai dari kanan ke kiri, ya. Jadi ini ada 4 digit, ya. Posisi ke 0, ya. Ini simbolnya 7, ya. Posisi ke 1 simbolnya 1, ya. Posisi ketiga simbolnya 0 dan posisi keempat simbolnya 2, ya. Dan pangkatnya ini, ya, itu adalah M kurangi 1, gitu ya. Jadi ini posisi ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Ya, di mana ini adalah dari mulai 0 sampai minus M kurangi
1. Ya. Ini untuk bilangan desimal. Sedangkan ini contoh untuk bilangan biner ya, atau sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner memiliki basis R 2 ya, dan alfabetnya terdiri hanya dari 2 yaitu 0 dan 1. Misalnya angka 1110 ya. Ini berarti ya, representasi dalam bentuk bilangan desimalnya ini adalah 14 berbasis 10. Itu dari mana dapatnya? Ini setiap simbol kita pasang di sini ya. Lalu di sini kita kalikan ya, setiap simbol kita kalikan dengan basis bilangan ya, karena kita menggunakan basis bilangan biner di sini, maka di sini kita kasih angka 2 ya. Kemudian ini pangkatnya mulai dari 0 ya. Nah, nilai M kecil tadi ya, jumlah digitnya. Ini jumlah digitnya kan, jumlah digit bilangan binernya adalah 1 2 3 4 ya. Maka pangkatnya ini mulai dari 0 sampai 4 kurangi 1 sampai 4 kurangi 1 yaitu 3 ya. Jadi ini basisnya, kemudian ini adalah digitnya, alfabetnya ya, N-nya gitu ya, N kecilnya gitu ya. Kalau ini N besar, ini N kecilnya ya, menempati posisi dari mulai 0 sampai M-1 ya. Jadi ya kita jumlahkan ya, ini ya, hasil operasi ini ya, hasilnya adalah 14 berbasis 10. Lalu kita mengenal juga ada suatu yang disebut dengan bobot ya. Jadi ini adalah setiap pengali dari simbol ya, itu adalah bobot ya. Ini 2/0, 2/1, 2/2 dan seterusnya, itu disebut pula bobot.